Tidak seperti apa yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mendengar sebuah kompensasi yang menggiurkan, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang polos dan muda itu berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah mengalami ejekan yang tidak terhitung selama 3 tahun terakhir, namun saat ini ia telah sampai pada batasannya. Tindakan Nalan Yanran secara kasar merobek batasan terakhir kesabaran yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat perubahan wajah Xiao Yan, Yanran melompat ke belakang. Pemuda di sampingnya mengambil kesempatan untuk menarik pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya berdenting, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya meringkuk dan di dalam pupil hitamnya, nyala api ganas terbakar. Yan jaga perkataanmu. Di bagian atas aula, Xiao San terkejut oleh reaksi Xiao Yan dan seketika itu menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berbuat kesalahan dengan faksi Mystic Cloud. Meskipun kepalan tangannya semakin diperkuat, Xiao Yan langsung menundukkan kepalanya. Dan kembali mengangkatnya. Namun wajah ganas yang telah dia tampilkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tidak terhitung jumlahnya. Akibatnya, Xiao Yan sekarang lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya dari 3 tahun terakhir adalah dia telah belajar mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang benar-benar berbeda, tubuh Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba berubah kaku dan dingin. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatannya, maka dia pasti akan menjadi kekuatan yang berbahaya dan harus diperhitungkan, Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan. Meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuat kamu marah saat ini, tetapi, kamu harus tetap membatalkan pernikahan. Perlahan-lahan menarik napas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan ketegangan di wajahnya. Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diperintahkan oleh guruku, pemimpin faksi Mystic Cloud, ucap Nalan Yanran dengan nada bergetar, diam sejenak lalu membuka mulutnya kembali, kamu dapat memahami kunjunganku hari ini adalah sebuah paksaan. Tetapi kamu harus memahami bahwa kenyataannya hidup itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak terlalu berarti, kamu harus memahami perbedaan di antara kita tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung mengejek, Nona Nalan. Kamu harus mengerti, di daratan utama Douki, seorang wanita yang memutuskan janji pernikahannya akan mempermalukan pihak lelaki di depan semua orang. Aku tidak terlalu peduli tentang rasa malu, tapi ayahku. Dia adalah pemimpin klan, jika kami menerima permintaan kamu hari ini, lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan memiliki pijakan di Wutan City? Mendengar jawaban Xiao Yan, alis Nalan Yanran berkerut. Matanya berlari ke arah Xiao Zhan di ujung lorong, tanpa seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, sedikit ceroboh di pihakku. Jadi, hari ini, aku akan mencabut kembali permintaanku untuk membatalkan pernikahan kita. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Jawab Xiao Yan dengan acuh. Aku dapat menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke faksi Mystic Cloud dan kamu harus menantangku. Jika aku menang maka aku akan mengumumkan pembatalan pernikahan di depan semua orang. Sampai masa saat itu, kamu dapat mengembangkan kekuatanmu dan menjaga nama klanmu, sehingga bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mempengaruhi ayahmu Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Ketika aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayahku. Tapi mungkin untuk seluruh hidupku, aku akan menanggung rasa malu karena kalah. Wanita ini terlalu kejam. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak bisa menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nalan, kamu sudah tahu bagaimana kondisi Yan. Bagaimana kamu mengharapkan dia menantang kamu? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan dengan marah berdiri. Paman Xiao Zhan. Jika bukan karena paman, aku akan membatalkan pernikahan hari ini. Setelah itu,
Aku akan mengumumkannya di depan umum." Setelah disangkal beberapa kali, Nalan Yanran juga mulai marah dan dengan dingin berteriak pada Xiao Yan, "Karena kamu tidak ingin menyakiti nama besar ayahmu Xiao Shan sebagai pemimpin klan, kamu harus terima tantangan 3 tahun ini atau batalkan sekarang. Mana yang kamu pilih?" "Nalan Yanran, kamu tidak perlu bertindak sombong. Alasan dibalik kamu melepaskan pernikahan ini adalah karena kamu berpikir bahwa aku, Xiao Yan adalah seorang sampah, yang tidak cocok denganmu seorang jenius. Maafkan aku karena telah menyatakan semuanya dengan jelas. Selain kecantikanmu, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Faksi Mystic Cloud sangat kuat, aku akui itu. Tapi aku masih muda. Aku punya banyak waktu. Ketika aku berumur 12 tahun, aku adalah seorang Douze, dan kamu Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak Duan Qi yang kamu miliki? Kamu benar, aku mungkin lumpuh sekarang, tetapi sejak aku membuat keajaiban 3 tahun lalu, menurut kamu mengapa aku tidak dapat mengulang mukjizat seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang pendiam itu memiliki lidah yang tajam seperti itu? Mulut Nalan mengejang. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan adalah kebenaran, meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang Douze saat dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 Duan Qi pada waktu itu. Nona Nalan, karena memandang kakek Nalan, aku akan memberimu saran. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan kaku. Benar-benar pepatah hebat, jangan berani-berani menggertakku karena kekuatanku jauh dibandingkan sekarang. Putraku tidak mungkin menjadi biasa. Di ujung lorong, mata Xiao Shan diterangi dengan semangat dan telapak tangannya yang berat terhempas ke meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Mengepalkan giginya dan menatap pemuda yang mendengus di depannya, Nalan menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai merasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Suara kekanak-kanakannya menanjak lagi, "Apa dasar kamu untuk mempermalukan aku? Bahkan jika bakat kamu sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, kamu sekarang sudah menjadi sampah. Oke, aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari kamu melampaui aku. Mulai hari ini, aku tidak akan menyinggungnya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggumu di faksi Mystic Cloud. Jika kamu punya nyali, tunjukkan bagaimana kamu mengubah kemampuanmu. Jika kamu mengalahkanku, maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu seumur hidupku. Tentu saja, jika kamu masih menjadi sampah 3 tahun kemudian, maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak perjanjian untuk membatalkan pernikahan kita." Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, "Ini tidak akan memakan waktu 3 tahun. Aku tidak ingin kamu, bahkan jika kamu memohon aku untuk menjadi istriku." Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah beku Yanran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta itu perlahan jatuh ke atas kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan kuat menarik darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih, meninggalkan tanda merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak perjanjian, Xiao Yan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia melewati Yanran, dia merubah isi kontrak perjanjian di atas meja. "Jangan kamu berani berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat mengharapkan seorang istri yang jenius. Kontrak perjanjian ini bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan. Tetapi, aku menceraikanmu dari Xiao Clan. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao Clan. Kamu berani menceraikanku?" Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar karena tidak percaya. Tidak mungkin dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, saat ini ia diceraikan oleh seorang pemuda yang tidak berguna bahkan bisa dibilang seorang sampah. Peristiwa tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa dia berada dalam mimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang dari Nalan Yanran,
Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao San. Dia memberi kotow berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa menyebar, yang lain mungkin tidak berpikir bahwa kenyataannya Xiao Yan yang menceraikan Nalan Yanran. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakangnya untuk memaksa klan Xiao untuk membatalkan pernikahan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan masa depan pemimpin faksi dari faksi Mystic Cloud. Karena itu, sebagai ayah Xiao Yan, Xiao San mungkin harus menanggung cemoohan Tea berujung. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dialami putranya, Xiao San Tea berdaya tersenyum. Aku percaya bahwa putraku tidak akan lemah selamanya. Gosip tidak akan memiliki peluang ketika fakta terbukti di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke faksi Mystic Cloud dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata sedikit basah, Xiao Yan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulutnya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Mulut kecil Nalan Yanran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Yan yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Karena tujuanmu sudah tercapai, silakan pergi sekarang. Meskipun wajah Xiao San tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat sehingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Pemimpin Xiao San, aku minta maaf untuk acara hari ini. Jika kamu punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Dengan ringan membungkuk pada Xiao San yang pasif, Nalan Yanran juga ingin cepat-cepat pergi dari klan Xiao. Dia dengan cepat berdiri dan pergi menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Ge dan pemuda tampan itu dengan cepat mengikutinya. Ambil kolektor pilki ini. Melambaikan tangannya, Xiao San melemparkan kotak batu giok ke arah mereka. Ge dengan cepat menangkap kotak jatuh dan tersenyum pahit sambil menempatkan kotak di dalam cincinnya. Nona Nalan, semoga kamu tidak akan menyesali tindakan kamu hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa dengan faksi Mystic Cloud di belakangmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis yang jelas terdengar di aula. Langkah-langkah dari ketiga orang berhenti dan mereka melirik ke arah sudut di mana suara itu berasal, menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik sebuah buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan dengan sempurna sinarnya mengilaukan gadis itu. Dari jauh, dia tampak seperti bunga lotus ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Merasakan tatapan dari ketiganya, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku di pangkuannya dan di matanya keluar garis tipis berwarna api emas melintas keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi takut melintasi wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera menangkap Nalan Yanran yang kebingungan dan dia mempercepat langkahnya dari aula utama seolah-olah dia mengkhawatirkan nyawanya. Melihat tindakan Geye, orang-orang yang berada di dalam aula diliputi kebingungan.